Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 nih guys. Guys, ini mungkin hari ini gue tidak ingin membahas beberapa tools yang ada di depan gue, tapi gue di sini ingin mungkin lebih tepatnya untuk ya kalian lebih baik memilih impact itu ya, impact cord atau cordless ya, atau air impact. Nah ini kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang dulu pernah berkomentar, gue lupa ya, udah lama sekali. Nah dulu tuh pernah ada komentar, bang lebih baik kita beli impact apa ya gitu. Nah kalau yang cordless ada yang bilang tenaganya kurang kuat ya. Nah ada yang pengen mungkin lebih minim budget, pengen beli yang cord. Nah ya jadi masih banyak pertimbangan ya. Mungkin ini video lebih tepatnya mungkin dari kalian kalau misalnya ada yang ingin membeli satu buah impact wrench tapi masih agak sedikit bingung ya, lebih tepatnya beli yang mana gitu ya guys ya. Ya ini mungkin pembahasan dari versi gua ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian ada yang bertanya seperti itu, lebih better yang mana ya bang? Ya kalau dari gue, mungkin gue lebih pribadi semuanya ya tetap gue mau akan kembalikan ke penggunaan kalian masing-masing. Mungkin yang pertama kali ya, yang pertama kali gue mau bahas ini dari segi air impact yang dimana memang gue lihat ya, mungkin ada penurunan pemakaian selama hadirnya impact wrench yang versi cordless ya. Nah sedangkan yang cord pun itu ya memang terkategori baru ya, karena kalau misalnya memang dahulu kala itu pasti lebih dominan ya untuk air impact, tapi sebetulnya untuk saat ini masih banyak air impact yang menggunakan ya, akan tetapi tidak seperti mungkin home use atau bengkel-bengkel kecil yang gue bisa katakan ya, karena memang penggunaan dari air impact ini masih sangat ya butuh support alat-alat kembali, yaitu yang dimana kita tahu air impact ini bisa bekerja harus menggunakan tekanan angin yang dihasilkan dari kompresor. Mau nggak mau kita harus membeli kompresor yang kapasitasnya besar juga. Gue mau bahas sedikit mungkin kalau dari air impact ya, dari segi air impact. Kalau menurut gue pribadi, kalau lu ya memiliki budget yang terbatas, gua sangat tidak merekomen buat kalian ini untuk membeli satu buah impact air impact ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian membeli air impact ya, itu akan semakin banyak biaya yang harus kalian keluarkan. Terutama kalau misalnya kalian yang belum memiliki kompresor yang berkapasitas besar. Seperti yang sudah pernah gua review untuk dari brand Total ini. Nah, saat gue mereview brand Total ini, kalian mungkin bisa lihat videonya di atas ini ya. Itu karena kapasitas kompresor gue yang kecil ya, menyebabkan alat ini ya bisa kurang bekerja dengan baik. Nah kalian bisa bayangkan kalau misalnya kalian di rumah ya, ataupun kalian memiliki bengkel yang masih dalam skala kecil, gue bisa katakan, yang mungkin kalian cuma hanya bisa punya kompresor ya 3 ataupun 4 PK. Nah sedangkan kalian memiliki kapasitas air impact yang besar, nah itu pasti tidak akan bisa support. Yang dimana kita tahu ya, untuk kompresor yang berkapasitas besar pun itu harganya mahal ya, sudah pasti up 10 juta ya guys ya. Nah jadi kalau misalnya dari gua ya, kalau misalkan kalian ya untuk pekerja-pekerja semuanya yang kalian masih memiliki bengkel skala kecil ya, lebih baik gue sarankan ya kalian jangan membeli air impact ya, karena akan semakin besar cost yang bakal kalian keluarkan untuk suatu alat ini. Akan tetapi kalau misalnya kita bisa lihat bengkel yang skalanya besar, yang dia sudah punya lift yang 4 port ya, lift mobil dan lain sebagainya, yang memang semuanya harus digerakin dengan menggunakan kompresor ya. Nah otomatis dia sudah memiliki kompresor yang memang berkapasitas besar ya, karena memang bengkelnya besar. Kalau gua malah berbalik, lebih gua sarankan ya lebih baik membeli air impact. Yang pertama ya, kenapa? Karena gua ngelihat dari sisi maintenance-nya, untuk kita maintain air impact ini dia jauh lebih mudah ya.
Kok lebih mudah bang? Ya, kita cuma hanya cukup rajin-rajin kita lumasi agar licin guys ya. Karena kalau misalkan kalian gak lumasin ya, nanti hammernya dia bakal seret ya guys ya. Secara apalagi kalau misalkan kompresor yang kalian gunakan ya, itu tidak menggunakan filter air atau air filter yang biasa kita tempel di outputnya yang ada di kompresor seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak lumasi ya, dia akan lama-lama korosi, berkarat, dan akhirnya jadi macet. Bang, kenapa kok kalau bengkel-bengkel besar abang nggak nyaranin untuk beli yang cordless? Karena kalau yang cordless ya, itu semua akan terbentur ya dari apa? Dari segi powernya, yaitu dari baterai itu sendiri. Kalian harus memiliki banyak baterai. Jadi gue lebih merekomen buat kalian mungkin yang sudah punya kompresor-kompresor yang cukup besar, gue cuma hanya bisa sarankan ya lebih baik membeli Air Impact karena lebih mudah ya untuk kita. Yang pertama dari segi penggunaan hampir semuanya pasti bisa ya, karena kalau misalnya kita cordless, ada beberapa cordless yang memiliki banyak fitur dari beberapa brand-brand tertentu. Nah, jadi kalau misalkan Air Impact, gue sarankan memang kalau kalian yang sudah memiliki ya kompresor-kompresor yang berkapasitas besar, Air Impact ini sangat cocok. Itu kalau menurut gue. Kita kembali mungkin kalau misalnya untuk yang kita bahas yang cord ya guys ya. Ada beberapa brand yang sudah ngeluarin cord, seperti gue pernah membahas dari brand DeWalt ya. Dan ada lagi dari brand DCA yang pernah gue bahas. Nah, kalau gue membahas dari segi cord ya, itu kalau menurut gue tidak ada bedanya seperti mesin bor ya. Jadi kalau memang dari segi ya kita bicara budgeting ya, secara budget pasti dia lebih murah ya guys ya. Karena kalau misalnya lu bisa bandingin ya, mungkin dengan DCA yang paling besar kemarin itu aja kapasitasnya kalau nggak salah di atas 1000 ya guys ya. Itu 3/4 inch untuk square-nya, yaitu lu tahu sendiri ya. Itu harganya aja cuma hanya 1 juta. Dan DeWalt yang memiliki kapasitas kalau nggak salah sekitar di 800-an Nm, itu harganya berkisar cuma hanya 2,1. Nah, terus bagaimana bang kalau menurut lo ya, lebih rekomen yang mana? Iya, kita kembalikan lagi. Kalau misalnya kalian memiliki bengkel yang skala kecil, kalau yang gua rasa untuk yang cord ini agak memiliki banyak keterbatasan. Yang pertama, kalau kita ya di lingkungan itu sering terjadi ya blackout atau mati listrik. Ya, pada saat kalian mati listrik, kalian tidak bisa menggunakan impact wrench yang cord ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di saat kalian memiliki bengkel yang tidak terlalu luas dan ruang kerja yang sempit, di saat itulah kalian akan merasa repot untuk menggunakan impact cord. Kenapa? Karena kalian ya harus repot ngurusin kabelnya ke sana kemari, dan belum nanti ya yang ditakutkan sebetulnya di saat nanti kabel itu kejatuhan benda-benda yang keras dan melukai kabelnya, yang pasti akan short kabel yang menyebabkan bisa terjadinya setrum juga pada lingkungan kerja kalian. Itu kalau menurut versi gua. Nah, mungkin kalau misalnya yang cord ya, yang gua rasa mungkin lebih tepatnya, mungkin kalau misalnya kalian ya memiliki bengkel yang skala sedang ya, artinya sedang gue bisa katakan mungkin yang ruang kerjanya lebih luas ya, itu kalau menurut gua. Dan kalau misalnya kalian bisa jadiin ya untuk ya helper, dalam arti kalian punya yang cord dan punya yang cordless ya. Jadi suatu saat kalau misalnya kalian lagi over untuk kerjaan, kalian membutuhkan impact wrench lebih banyak, itu mungkin bisa kalian jadikan pilihan, artinya lebih ke serep untuk membantu ya guys ya. Nah, yang terakhir gue mau bahas dari impact wrench yang cordless, yang dimana memang paling sering gue ulas di channel ini ya, dan yang paling banyak saat ini bisa gue bilang hampir semua produsen alat ini memiliki atau mengeluarkan model-model impact wrench. Ya, gue pengen membahas yang dari segi cordless, yang mana bang lebih better ya. Kalau gue melihat dari sisi cordless ini, yang pasti adalah yang pertama adalah simple ya, simple. Nah, kan tetapi ya kita harus merogoh kocek yang dalam ya guys ya. Kalau misalnya memang kita ingin menggunakan impact wrench cordless yang memiliki kapasitas yang besar, itu yang pasti ya harganya bakal cukup fantastik. Nah, ya. Jadi kalau misalnya menurut gua, kalau misalnya gue bisa tempatkan, lebih kategorikan ya impact cordless ini ya, impact wrench yang cordless bisa lebih masuk
Artinya lebih banyak bisa memasukin kalangan ya, dimana impact range ini bisa impact range cordless ya, maksud gue ini bisa kita pakai di semua kalangan. Untuk bengkel yang skala kecil ataupun yang skala besar ya. Nah, sampai ke dunia industri ya, ini impact range cordless ya, gua rasa bisa cukup dipakai karena memang benar-benar praktis. Ya akan tetapi kalau kita cuma hanya bandingkan dari segi, gue bisa mungkin anggap saat ini yang ada dan resmi di negara kita itu adalah Makita TW001G, yang dimana kita tahu harga produk Makita itu hampir mendekati 15 juta, sekitar 14 juta 900-an ya. Ini kalau nggak salah dikurang lebihnya untuk paket pembeliannya. Kalau yang gua rasa sebetulnya untuk Makita TW001G ya, kalau kita bilang itu berkapasitas ya untuk nut bustingnya di 2000-an Nm ya, dan fasteningnya di 1600-an something lah, gue lupa. Nah, kalau kita bandingkan bang berarti mahal ya harganya. Iya, tapi kalau kita mendapatkan NM yang sebesar itu, yang gue rasa itu adalah cukup worth banget. Secara kalau misalnya kita larikan itu ke kita larikan itu ke Air Impact. Yang dimana Air Impact itu kita bisa katakan mungkin unit only seperti ini ya, dengan brand-brand yang mungkin kita bisa katakan cukup setara dengan Makita, itu harganya kurang lebih sudah berkisar 4 atau sampai 6 juta. Ya, memang hampir separuh dari harganya. Tapi yang jadi kita kembalikan lagi adalah kalian memiliki tidak untuk ya kompresor yang berkapasitas besar yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau gua rasa untuk dari segi perhitungan biaya, yang dimana kalau gua rasa untuk Air Impact memang ya budgetnya bakal lebih tinggi sesungguhnya daripada ya Impact Range Cordless itu kalau menurut versi gua. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena kalian tidak bisa hanya cukup untuk membeli toolsnya saja, kalian tetap harus mendukung ya si kompresornya yang berkapasitas besar ya. Jadi kalau menurut kesimpulan gua ya, kita kembalikan lagi untuk semuanya kebutuhan sama kalian ya. Nah, jadi kalau menurut kalau gua pribadi, mana bang jadinya untuk perbincangan kita hari ini, mana yang lebih better ya antara Impact Range ya yang Air Impact atau Impact Range yang cordless ya. Jawaban gua kalau misalnya lu memang memiliki budget yang lebih ya, yang gua sarankan memang membeli Impact Range cordless ini ya, itu jauh lebih gue bisa katakan mungkin apa ya, jauh lebih bagus ya kalau gue pribadi, gue bisa katakan. Kecuali kalau misalkan lu yang sudah memiliki kompresor besar ya, nah dan lu nggak mau lu memiliki kompresor yang besar, lu cukup membeli tools only ya, itu sudah oke banget kalau menurut gue. Jadi nggak usah lu pilih untuk Impact Range. Akan tetapi kalau misalkan lu belum memiliki kompresor yang besar ya, lebih baik lu beli ya Impact Range yang cordless ya. Tapi kalau misalkan lu mau direpotin dengan kabel dan lu nggak ngerasa direpotkan juga, lebih baik ya lu beli Impact Range yang cord. Kenapa? Karena memang pasti jauh lebih murah. Akan tetapi juga untuk dari Impact Range cordless ya, untuk maintenance baterai ya dan maintenance si alatnya ini tetap kita harus benar-benar berhati-hati banget, karena memang ya Impact Range cordless ini yang namanya elektronik tidak tahan banting seperti Air Impact ini ya. Jadi kalau Air Impact ini ya dia bisa gua katakan tahan banting karena memang bodinya pun full metal ya guys ya, atau aluminium kita bisa bilang. Nah, tapi kalau kayak begini ya, lu bisa lihat ini cuma hanya full ABS ya, dan hanya beberapa bagian yang dia seperti di bagian gearbox ini ya. Ini dia bahannya besi dan semuanya lebih dominan, gue bisa katakan 95% itu plastik. So guys, jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau menurut gue yang lebih tepat ya, sesuaikan semua dengan kebutuhan kalian. Ya kalau misalnya dari kalian ada yang berkata, bang enggak kok bang, Impact Range cordless murah kok ya, ada yang 400.000 udah pakai baterai dan yang lain-lain. Iya, kali ini kebetulan sekali kita tidak membahas ya untuk dari segi harga ya. Jadi gue lebih membahasnya untuk overall dari semua brand dan semua merek, yang dimana semua tetap kita kembalikan ke pilihan ke tangan kalian, dan semua sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jangan pernah memaksakan. Kalau kalian butuhnya Impact Range yang cord ya beli yang cord, atau yang cordless beli yang cordless ya. Semua ya tinggal kalian harus bijak juga ya dalam memilih satu buah power tools ya.
Oke guys, gua rasa mungkin kalau kesimpulan gua ya tetap kalau gue pribadi gue lebih milih yang cordless karena kalau menurut gua ya untuk minornya ya yang tadi gue bilang untuk dari maintenance baterai ya dan kita benar-benar harus hati-hati sekali karena memang dia plastik ya dan elektronik yang kalau misalnya di mana kalau kita takutkan dia jatuh ya dia bisa saja rusak ya karena memang dia electrical ya akan tetapi ya gue bisa terima untuk minornya ya seperti itu tapi gue pribadi gue sangat merasa terbantu sekali dengan adanya impact wrench cordless itu kalau pribadi dari gue sendiri. Gue rasa mungkin cukup sampai di sini ya obrolan kita hari ini ya. Ini cuma hanya just ngobrol-ngobrol iseng ya guys ya. So ya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Nah kalau memang pengen tahu ya video ini seperti apa ya harap tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.